Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Nurmesaro dengan NIM 2284202017 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat menggunakan salah satu aplikasi digital. Tugas ini merupakan final project dari mata kuliah media pembelajaran interaktif yang diampu oleh Bapak Yomi Agung Susanto MKom. Sebelum saya menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat beserta fitur-fiturnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pengembangan yang saya gunakan untuk media pembelajaran interaktif yang saya buat. Jadi, model pengembangan media pembelajaran interaktif yang saya gunakan adalah model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Namun, pada pengembangan yang saya lakukan hanya sampai pada tahap development saja. Selanjutnya adalah tahap analisis. Tujuan dari tahap analisis sendiri adalah mengidentifikasi kebutuhan, masalah pembelajaran, dan karakteristik siswa. Hasil analisis diambil dari referensi utama modul ajar barisan dan deret geometri SMK Presiden Cirebon yang menghasilkan siswa mengalami kesulitan memahami materi barisan dan deret geometri, penyampaian materi masih konvensional dan minim visualisasi, dibutuhkan media yang interaktif, kontekstual, dan juga visual. Hasil analisis kebutuhan, masalah pembelajaran yang teridentifikasi antara lain, sulit memahami rumus suku ke N dan jumlah N suku pertama, tidak ada visualisasi yang membuat siswa merasa bosan, kesenjangan pemahaman antar siswa. Kebutuhan media yang mungkin dibutuhkan adalah konten sesuai dengan kurikulum, desain visual yang menarik dan ramah pengguna, fitur interaktif seperti kuis, game edukasi, dan simulasi, serta aksesibilitas offline dan multi perangkat. Tujuan dan sasaran media pembelajaran interaktif. Tujuan medianya adalah membantu siswa memahami materi, menyediakan pembelajaran berbasis digital, mendukung peran guru sebagai fasilitator digital. Untuk sasaran medianya sendiri adalah siswa kelas 10 SMK dan guru mata pelajaran matematika. Lalu ada tools yang digunakan. Tools yang saya gunakan adalah Smart Apps Creator 3 atau biasa disebut dengan SAC, yang memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah outputnya berbentuk aplikasi yang bisa dijalankan di handphone maupun di PC atau komputer. Fiturnya lengkap seperti video, audio, animasi, interaksi, dan lainnya sehingga memungkinkan pengembang untuk menambahkan banyak fitur supaya media yang dihasilkan menarik. Lalu ada navigasi yang mudah menggunakan drag and drop dan dapat dijalankan secara offline. Lalu selanjutnya adalah tahap desain. Tujuan dari tahap desain adalah merancang alur dan isi media berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah mengumpulkan referensi dari modul ajar, menentukan media berbasis SAC, menyusun flowchart navigasi, menyusun storyboard, dan merancang materi pembelajaran dengan Canva. Nah, flowchart sendiri dibuat untuk menunjukkan alur navigasi antar halaman aplikasi yang digunakan sebagai pedoman pengaturan alur navigasi pada media pembelajaran interaktif yang akan dibuat, sedangkan storyboard dibuat untuk memvisualisasi halaman-halaman dalam aplikasi yang mencakup elemen teks, gambar, tombol, navigasi, urutan isi, dan lainnya yang akan menjadi panduan bagi pengembang saat implementasi desain ke media digital. Nah, selanjutnya adalah tahap development. Tujuan dari tahap development sendiri adalah mengubah desain konseptual menjadi aplikasi nyata. Untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, install aplikasi SAC dan buat proyek baru. 2. Desain visual dengan Canva. 3. Susun halaman dan navigasi manual. 4. Tambahkan fitur interaktif. 5. Uji coba internal dengan memeriksa semua fitur. Dan 6. Ekspor media dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian aplikasinya saja. Nah, setelah menyimak penjelasan mengenai tahapan dari proses pengembangan media pembelajaran interaktif yang saya buat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media yang saya buat beserta fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Jadi teman-teman, ini adalah tampilan awal dari media pembelajaran interaktif yang saya buat menggunakan SAC. Di sini terdapat tulisan media pembelajaran interaktif, materi barisan, dan deret geometri. Kita klik start untuk lanjut. Nah, di sini terdapat selamat datang di GeoSeries. Kenapa selamat datang di GeoSeries? Karena aplikasi yang saya buat ini saya beri nama GeoSeries seperti itu.
Kenapa kok geoseries? Geoseries adalah singkatan dari geometri dan series atau deret yang mewakili fokus materi yang terdapat dalam aplikasi yang saya kembangkan, seperti itu. Kita klik next. Nah, kita sampai pada menu utama dalam aplikasi geoseries yang saya kembangkan. Di sini terdapat 5 menu utama, yaitu menu materi, contoh soal, video, kuis, dan juga profil. Nah, selain 5 menu tadi, terdapat juga tombol-tombol navigasi seperti itu, seperti tombol navigasi musik on dan juga musik off. Apabila kita klik di sini, maka musik akan berhenti. Apabila kita klik di sini, maka musik background akan menyala, seperti itu. Musik ini saya tambahkan dengan fitur BGM dalam SAC. Lalu di sini terdapat juga tombol silang. Tombol silang ini menuju pada laman utama atau home pada media pembelajaran interaktif ini. Kita klik snack lagi. Di sini ada tombol petunjuk penggunaan, kita silang. Di sini juga ada tombol pusat bantuan, kita silang saja. Di sini ada tombol informasi umum yang mencakup identitas media, kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran. Kita klik silang. Nah, kita akan mulai menjelajahi menu-menu utama yang ada di dalam geoseries. Untuk yang pertama adalah menu materi. Nah, di sini ada pengantar dari menu materi sendiri dan terdapat 2 tombol navigasi. Untuk silang kembali ke menu awal tadi, pada menu materi, menu utama, dan tombol next ini untuk ke selanjutnya. Di sini ada definisi barisan geometri, kita klik next. Ada definisi deret geometri, kita klik next. Ada rumus deret geometri, dan juga ada rumus barisan geometri. Nah, di sini juga terdapat tombol back atau kembali ke halaman sebelumnya. Namun kita silang saja di sini untuk kembali ke session. Nah, kita klik silang lagi untuk kembali ke menu utama. Menu kedua adalah contoh soal. Nah, di sini sama, ada pengantarnya dan juga ada 2 tombol navigasinya. Kita klik next. Di sini ada contoh soal barisan geometri. Next. Ada contoh soal deret geometri, kita silang kembali. Nah, kita akan menjelajahi menu video. Berbeda dengan menu lainnya, pada menu video ini tidak terdapat tombol navigasi ya teman-teman. Jadi untuk ke laman berikutnya kita bisa geser saja seperti ini. Nah, pada menu video ini terdapat 3 video yang ditampilkan, yang masing-masing videonya adalah merupakan latihan atau penyelesaian dari masalah barisan dan juga deret geometri, yaitu terdapat 1 video untuk soal rutin dan 2 video terdapat soal kontekstual, seperti itu. Untuk memulai videonya kita bisa klik di sini seperti ini. Videonya akan menyala seperti itu. Kita klik silang saja untuk kembali. Kita klik silang kembali. Nah, untuk selanjutnya adalah menu kuis. Sama seperti tadi, ada pengantarnya. Nah, pada menu kuis ini saya menggunakan tipe soal multiple choice dengan menggunakan skor perhitungan secara langsung, seperti itu. Jadi evaluasi yang saya gunakan ini ada 10 soal mengenai barisan dan juga deret geometri. Untuk soal sendiri, untuk skor sendiri saya gunakan fitur global count sehingga memungkinkan untuk menampilkan skor secara langsung dan dari keseluruhan soal, seperti itu. Misalnya kita klik di sini. Nah, apabila salah akan muncul seperti ini dan skor tidak bertambah, kita next. Nah, jika benar akan muncul seperti ini dan skor juga bertambah. Kita klik next karena tidak ada tombol navigasi yang lain ya teman-teman. Jadi kita jawab random saja.
Dari 10 soal yang saya buat, saya mendapatkan nilai 50. Jadi pada saat digunakan oleh siswa, kita bisa mengevaluasi dan juga mendapatkan hasilnya seperti itu. Dan fitur ini bisa digunakan kembali dengan cara disilang. Di sini nanti siswa juga bisa kembali mengerjakan, jadi sampai mendapatkan jawaban yang benar dan mengukur kemampuannya itu sampai mana seperti itu. Kita klik di menu terakhir yaitu menu profil. Di sini terdapat profil pengembang media pembelajaran interaktif GeoSeries. Kita klik silang. Nah, teman-teman, itu tadi adalah tampilan dari menu-menu yang ada di dalam GeoSeries yang saya kembangkan. Jadi, tampilannya itu dibuat ramah pengguna seperti itu, seperti pada aplikasi-aplikasi yang lain. Sebagai penutup adalah GeoSeries merupakan contoh nyata pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Aplikasi ini tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga menciptakan interaksi yang mendukung pemahaman konsep, meningkatkan partisipasi siswa, dan mendekatkan pembelajaran yang dengan dunia digital yang mereka hadapi sehari-hari. Saya berharap aplikasi ini dapat menjadi referensi atau inspirasi dalam pengembangan media pembelajaran interaktif yang lain. Jadi teman-teman, pada GeoSeries ini sebenarnya banyak sekali menu yang dapat diekspor dari SAC. Namun karena keterbatasan waktu, untuk penjelasannya cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.